Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kembali di mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia. Hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana politik luar negeri Indonesia dan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Politik luar negeri Indonesia, sebagaimana slide sebelumnya, itu dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu faktor internasional dan juga faktor domestik. Nah, ini selalu mesti kita ingat bahwa dua faktor itulah yang membentuk politik luar negeri Indonesia dalam kondisi apapun. Dalam konteks ini, sejarah berdirinya ASEAN dan juga bagaimana Indonesia merespon terhadap dinamika politik di Asia Tenggara itu juga dipengaruhi oleh dua faktor tadi, yaitu faktor internasional dan faktor dalam negeri. Faktor internasional yaitu percaturan politik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin sangat mempengaruhi sikap Indonesia di kawasan, termasuk bagaimana Indonesia bersikap dalam upaya negara-negara di luar ASEAN dalam mempengaruhi politik kawasan, termasuk upaya membentuk organisasi kawasan sebelum dibentuknya ASEAN. Nah, dalam konteks dalam negeri Indonesia, politik luar negeri Indonesia dan ASEAN itu dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri, yaitu ketika Soekarno kemudian beralih ke Soeharto, artinya kepemimpinan dan waktu itu, dan persaingan politik antar faksi-faksi di Indonesia, yaitu antara Angkatan Darat dan juga PKI, dan juga bagaimana dinamika politik pasca Soeharto dan reformasi 1998. Itu juga mempengaruhi bagaimana sikap Indonesia di ASEAN. Sebelum dibentuknya ASEAN, sekutu atau Amerika dan sekutunya itu sudah berusaha untuk membujuk Soekarno agar tidak terlalu condong ke kiri atau komunis dengan mengajukan atau mempropos sejumlah organisasi kawasan yang tujuannya adalah mengajak Indonesia untuk bersama-sama negara-negara yang anti komunis, tetapi tidak berhasil. Misalnya ASA, Association of Southeast Asia, ini 1961 sebelum konfrontasi dengan Malaysia. Kemudian 63 mendekati konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia dibujuk oleh negara-negara barat untuk membentuk Mafilindo, Malaysia, Filipina, Indonesia. Tetapi lagi-lagi Soekarno mau datang pada pertemuan itu, tetapi kemudian mengingkari perjanjian itu karena begitu kuatnya pengaruh komunisme. Nah, lalu setelah Soekarno jatuh, kemudian dibentuklah ASEAN pada 8 Agustus 1967. Sebelum dibentuknya ASEAN, memang memerlukan jalan panjang, termasuk bagaimana Indonesia harus melakukan rekonsiliasi dengan Malaysia dan Singapura sebagai musuh pada waktu itu, agar visi perdamaian kawasan itu tercipta. Setelah berhasil merekonsiliasi dua negara itu, Indonesia setuju untuk membentuk ASEAN pada tanggal tersebut. Nah, sejak itulah Indonesia dikenal sangat berpengaruh di ASEAN dan begitu menentukan gerak langkah organisasi kawasan itu. Sehingga disediakan Indonesia di bawah Presiden Soeharto terutama sejak 67 sampai 1998, Indonesia sangat mendominasi di kawasan ASEAN.
Jadi ibaratnya sebuah pemimpin kawasan yang sangat disegani, omongannya ataupun tutur katanya sangat dihormati, karena sebagai founding fathers, walaupun salah satu founding fathers selain Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, tetapi posisi Indonesia sangat-sangat berpengaruh di kawasan, karena salah satunya dipengaruhi oleh kepemimpinan Presiden Soeharto. Di era Presiden Soekarno, kepemimpinan juga sangat berpengaruh di kawasan, tetapi bertolak belakang dengan visi negara-negara barat dan condong ke kiri. Setelah Soeharto memimpin Indonesia, orientasi politik Indonesia berbalik ke kanan dan mendukung upaya untuk bagaimana menciptakan perdamaian kawasan, terutama disponsori oleh negara-negara yang pro kepada barat. Nah, dalam perjalanannya Indonesia begitu dominan dalam mempengaruhi ASEAN ini, misalnya dalam aspek zone of peace, freedom and neutrality. Jadi ASEAN ini pernah suatu ketika pada tahun 70-an ini ada semacam ketakutan bahwa Amerika akan melepas Asia Tenggara sebagai kawasan yang mandiri. Dan di sisi lain Indonesia juga ingin menonjol di kawasan ini, dan maka untuk menghilangkan kontestasi kawasan itu setuju untuk melaksanakan yang disebut sebagai ZOPFAN itu, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Netral dalam arti yang formal, tetapi sebenarnya tidak netral, condong ke negara-negara kapital. Lalu ASEAN Way. ASEAN Way ini sebuah konsep tentang non-interferensi, jadi tidak ikut campur. Negara-negara ASEAN sepakat untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Nah, Indonesia juga mempengaruhi bagaimana pola organisasi ASEAN yang terimplementasi dalam ASEAN Way itu melalui dua kata yang sangat dominan waktu itu, yaitu musyawarah dan mufakat. Jadi kedua kata ini, musyawarah dan mufakat ini memang dipakai di dalam forum-forum ASEAN dengan bahasa Indonesia seperti itu. Walaupun ada bahasa Inggrisnya, consensus and agreement. Tetapi dua kata ini original dipakai dalam berbagai forum karena begitu dominannya pengaruh Indonesia dalam organisasi ASEAN. Meskipun demikian, di dalam konteks ASEAN, Indonesia juga berhadapan dengan berbagai masalah, misalnya berbagai isu perbatasan, misalnya dengan Malaysia, terutama dengan Malaysia yang belum beres, karena konsistensi atau kesepakatan komitmen negara-negara ASEAN untuk memendam isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik. Maka Indonesia setuju untuk memendam atau menyimpan dulu isu-isu perbatasan demi untuk menjaga stabilitas kawasan. Tetapi setelah reformasi ternyata tidak mampu untuk terus-menerus disimpan, dan terbukti ada kasus Ambalat, Sipadan, Likitan, perbatasan dengan Papua Nugini dan sebagainya. Itu adalah bagaimana pengaruh kepemimpinan nasional itu sangat berpengaruh. Di era Habibie, Indonesia bermasalah dengan Malaysia, dengan Singapura terkait dengan intervensi dalam politik luar negeri. Habibie dikenal dengan dekat dengan Anwar Ibrahim, dan Habibie tidak suka kepada Lee Kuan Yew. Dalam sebuah majalah disampaikan bahwa Indonesia kurang begitu suka dengan Singapura karena dianggap kurang setia kawan. Nah, itulah yang kemudian
menjadi polemik di kawasan negara-negara ASEAN yang waktu itu terhantam oleh krisis ekonomi. Nah, di era Gus Dur juga bermasalah Indonesia dengan Malaysia karena ada dugaan keterlibatan Gus Dur dalam mengomentari upaya Malaysia katanya supaya bisa berkomunikasi dengan Israel. Padahal kedua-dua negara ini dikenal sangat bersimpati kepada Palestina dan anti kepada Israel. Pernyataan Gus Dur itu direkam dalam sebuah majalah Far Eastern Economic Review dan ASEAN Week yang kemudian dilarang terbit di Malaysia. Jadi di era Gus Dur sempat bersetegang dengan Malaysia terkait dengan isu adanya approach hubungan dengan Israel. Lalu di era Megawati, prestasi penting Indonesia yaitu mendukung adanya Balikong kedua yang pada waktu itu menghasilkan 3 pilar penting terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Misalnya ASEAN Economic Community, ASEAN Political Security Community, Socio Cultural Community. Jadi ini merupakan sebuah prestasi penting bagaimana Indonesia setuju untuk membentuk kawasan. Kemudian Indonesia juga bersetuju untuk melaksanakan yang disebut sebagai AFTA atau sebelumnya sebenarnya AFTA duluan, jadi ASEAN Free Trade Agreement ini dilaksanakan sekitar 2005, maaf ini belum diganti tahunnya. Jadi di era kepemimpinan Presiden SBY dan tahun 2010 ada ASEAN China Free Trade Area. Jadi perkembangan ini begitu luar biasa karena Indonesia mendukung penuh pelaksanaan perjanjian ekonomi kawasan yang melibatkan sesama negara ASEAN maupun di luar negara ASEAN terutama China. Nah, pada perkembangan terakhir karena perkembangan politik internasional terkait dengan upaya Amerika untuk mengcounter pengaruh China di kawasan, yaitu dengan mengusung visi Indo-Pasifik strategik, maka Indonesia berupaya untuk bagaimana membuat kawasan tetap stabil dan tidak terpengaruh dari persaingan sengit, bahkan menjurus ke upaya-upaya konflik. Maka Indonesia mengajukan dengan semangat ASEAN dan bersama-sama ASEAN mensponsori yang namanya ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Tujuannya apa? Ada 2, yaitu supaya ASEAN, Asia Pasifik, dan Samudra India ini menjadi kawasan yang terintegratif, terutama bagaimana ASEAN bisa menjadi pemain utama dalam Indo-Pasifik. Dan yang kedua, bagaimana kawasan Indo-Pasifik itu bukan kawasan konflik, tetapi kawasan kerjasama. Dan sekarang menjadi poin penting bahwa ASEAN Outlook ini merupakan ya tanda kutip sebenarnya suara Indonesia, tetapi melalui ASEAN. Karena bagaimanapun negara-negara ASEAN kurang atau terkadang kurang begitu padu dalam menyikapi fenomena kawasan. Ya, tapi Indonesia mendorong supaya ASEAN ini suaranya satu, termasuk dalam menanggapi Indo-Pacific Strategic yang merupakan upaya Amerika untuk mengcounter China, di mana sebelumnya China sudah duluan meningkatkan pengaruhnya di kawasan melalui One Belt One Road itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.